Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Nurliani Safitri, kelas 11 Oracle. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi pengembangan aplikasi web. Pertama-tama, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan World Wide Web? World Wide Web bisa disingkat sebagai WWW. Adalah suatu ruang informasi yang dipakai mengenal global yang disebut URL. WWW merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di peladen web. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML. WWW ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari apapun agar dapat diakses orang lain dari seluruh dunia. Dengan adanya WWW, di internet dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna secara lebih cepat dan mudah. WWW adalah suatu program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. WWW dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa. WWW memungkinkan pengguna untuk berselancar dengan mudah hanya untuk melalui sebuah URL. Secara umum, ada 4 layanan dan manfaat World Wide Web, diantaranya adalah Webmail Service, digunakan untuk mengirim surat elektronik kepada orang lain. Layanan ini didapatkan secara gratis maupun berbayar. Search engine atau mesin pencaharian merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Search engine yang cukup populer saat ini adalah Google dan Bing. Web hosting ini adalah tempat untuk menyimpan database sebuah website. Sebuah website hanya bisa diakses jika dominan website tersebut terhubung dengan web hosting, tempat penyimpanan database. Portal merupakan sebuah layanan internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news, chatting, tanya jawab. Salah satu portal yang cukup populer adalah Yahoo.com. Contoh WWW atau World Wide Web. Tentu saja para pengguna internet sudah tidak asing lagi dengan istilah World Wide Web. Sebagian besar website yang ada di internet menggunakan WWW. Pada awal nama domainnya, berikut ini adalah beberapa contoh WWW. Setelah ini, saya akan membahas tentang aplikasi web. Apa itu aplikasi web? Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan jaringan seperti internet dan intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung oleh penjelajah web seperti HTML, JavaScript, Ajax, Java, dan lain-lain, dan bergantung pada penjelajah-penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. Web designer tugasnya adalah mendesain tampilan situs web mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang web designer, harus menguasai HTML, DHTML, pengolahan gambar, animasi movie. Web programmer, jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut output dan input data dan database, maka seorang programmer yang akan mengerjakannya dengan membuat sebuah aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs. Untuk menjadi seorang web programmer, harus menguasai CGI, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Web administrator tugasnya adalah untuk memaintenansi suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik itu mulai instalasi sampai ke masalah troubleshooting. Biasanya, seorang web administrator harus menguasai OS Unix, OS NT, jaringan seperti LAN, WAN, internet, dan keamanan server. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan semua hal mulai dari desain, program,
dan keamanan server, namun tidak turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu web yang harus dikuasai oleh seorang webmaster, yaitu HTML, DHTML, PHP, Java, keamanan server, jaringan seperti LAN, WAN, internet, dan lain-lain. Yang pertama, pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media untuk menuju URL yang diakses. 2. Web browser tersebut mengirimkan permintaan atau request berupa HTTP request kepada web browser melalui layer-layer IP. Yang ketiga adalah web server, memberikan web file yang di-request. Jika ada web file yang telah diberikan tadi tidak langsung ditampilkan atau di-display. Namun, web server memberikan respon kembali kepada web browser melalui HTTP. Respon yang juga melalui layer-layer atau IP yang kemudian baru diterima oleh web browser dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display. Berdasarkan persepsi dari beberapa pengembangan perangkat lunak dan ahli-ahli dalam bidang rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi web tidaklah sama dengan rekayasa perangkat lunak, walaupun keduanya melibatkan pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Pengembangan sistem berbasis web berbeda dengan pengembangan perangkat lunak konvensional, di mana pengembangan sistem berbasis web lebih banyak menghadapi tantangan pengembangan aplikasi web adalah gabungan dari print publishing dan menggambarkan perangkat lunak di antara marketing dan perhitungan di antara seni dan teknologi. Alternatif model dan pengembangan aplikasi web adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelusuran kebutuhan dari aplikasi, maka saya akan menentukan fitur dan fungsi apa saja yang akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Fitur dibagi menjadi fitur utama atau bagian terbesar terlebih dahulu, baru kemudian didefinisikan menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, pada aplikasi CMS, salah satu fitur utama adalah blog. Kemudian, fitur blog didefinisikan seperti fitur tagging, kategori, komen, dan sebagainya. Pada tahapan ini, yang perlu diperhatikan adalah apakah daftar fitur dan fungsi yang dibuat telah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Mencari konten, gambar, dan file lain yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Berdasarkan daftar fitur dan fungsi yang akan dikembangkan, maka saya akan mengumpulkan data-data dan file yang diperlukan untuk fitur dan fungsi tersebut. Pada tahap ini, saya mencoba menganalisa data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya dan menuangkan hasil analisa ke dalam sebuah rancangan. Misalnya, berdasarkan fitur yang ada, maka saya akan merancang tabel database yang dibutuhkan oleh setiap fitur. Berdasarkan konten dan data yang ada, saya juga melakukan perancangan tampilan aplikasi. Selain itu, saya juga menyusun struktur aplikasi seperti menu, sistem app, dan sebagainya. Pada tahapan ini, saya memulai menulis kode program. Biasanya dimulai dengan mengubah template dari file image framework ke HTML. Setelah itu, membuat kerangka aplikasi seperti struktur folder dan file dan memulai pengembangan fungsi untuk setiap fitur. Pada tahapan ini, saya melakukan setup di server di mana aplikasi web nanti akan dijalankan. Tentu saja, setelah melakukan testing di komputer lokal terlebih dahulu dan memastikan bahwa fungsi berjalan baik. Pada server juga akan dilakukan testing untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik pada server tersebut. Pada tahapan ini juga akan dilakukan beta test di mana beberapa orang akan mencoba menggunakan aplikasi dan memberikan komentar atau feedback terkait dengan fungsi aplikasi.
Pada fase ini, setelah dipastikan aplikasi berjalan baik pada server, maka saya akan melakukan sosialisasi bagi di dunia nyata maupun maya. Beberapa di antaranya adalah melakukan posting di forum, aplikasi sosial network seperti Facebook, membuat postingan di blog, dan sosialisasi lainnya. Yang pertama, HTML, kedua JavaScript, yang ketiga Ajax, yang keempat Java, keenam, Prima CMS adalah sebuah framework content management system yang menyediakan solusi terintegrasi dan mudah digunakan untuk website perusahaan dengan konten dinamis. Yang ketujuh adalah Exam. Exam merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal Exam, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server, Apache, PHP, dan MySQL secara manual. Exam akan menginstal dan mengkonfigurasinya secara otomatis untuk Anda atau auto konfigurasi. Exam nantinya memfasilitasi Anda untuk mengembangkan aplikasi web dengan PHP. Paket yang ada di dalam Exam adalah sebagai berikut. Server Apache yang nanti digunakan untuk lokal web server. Dengan server Apache terinstal di komputer Anda nanti bekerja di komputer secara lokal. Aplikasi web Anda cukup diuji coba di komputer lokal saja, tanpa harus diupload ke web server internet secara langsung. PHP adalah interpreter yang nanti akan menerjemahkan short kode PHP agar dapat dibaca oleh browser untuk ditampilkan. Server web atau yang dalam bahasa Inggris disebut web server adalah perangkat lunak software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Kemudian, mengirimkan kembali respon hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya terbentuk atau berbentuk dokumen HTML. Fungsi utama dari web server adalah melakukan atau mentransfer berkas permintaan penggunaan melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari bekas teks, video, gambar, dan file, dan banyak lagi. Salah satu contoh dari web server adalah Apache, merupakan web server yang paling banyak dipergunakan internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi lingkungan Unix. Apache mempunyai program pendukung yang cukup banyak. Hal ini memberikan layanan yang cukup lengkap bagi penggunanya. Cara kerja web server. Web server merupakan mesin di mana tempat aplikasi atau software beroperasi dalam mendistribusikan web page ke user. Tentu saja sesuai dengan permintaan user. Hubungan antara web server dan browser internet merupakan gabungan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Setelah terhubung secara fisik, IP yang memungkinkan semua komputer dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Browser adalah sebuah software yang fungsinya sebagai wadah atau tempat penampilan dan melakukan interaksi di dunia maya menggunakan jaringan internet dengan dokumen yang disediakan server web. Saat pertama kali diciptakan, tampilan browser kurang menarik karena masih berupa teks. Seorang mahasiswa Amerika, Mark Anderson, menciptakan web browser pertama dengan tampilan gambar. Hingga sekarang kita dapat menjumpai bermacam-macam browser dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun macam-macam browser yang kita gunai untuk menjelajahi internet, pertama Google Chrome, yang kedua Netscape, yang ketiga Mozilla Firefox, yang keempat SeaMonkey, yang kelima Maton, yang keenam Komodo Dragon. Menjadi seorang web developer
merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan beberapa komponen penunjang guna untuk menghasilkan pekerjaan yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan awal. Salah satu komponen penunjang tersebut adalah beberapa tools yang nantinya dapat digunakan untuk melancarkan aksi mereka. Maka dari itu, saya akan merangkum beberapa tools yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk membantu proses pekerjaan seorang web developer. Tools tersebut yaitu yang pertama, Freebook, yang kedua, HTML, FT, karakter, lookup, yang ketiga, lorem ipsum, yang keempat, Fontelo, yang kelima, Adobe Inkscape. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.